Halo teman-teman semuanya, kali ini kita mau bahas lagi soal tes untuk rekrutmen salah satu BUMN ya. Di BUMN ini kita punya beberapa soal terkait logika, lebih ke fisika dan matematika gitu. Jadi langsung aja kita lihat dan bahas soalnya ya. Oke, yang pertama tentang kesetimbangan ya. Jadi kita dikasih soal seperti ini. Ada berat 10 kg di sebelah kiri dan 20 kg di sebelah kanan dengan panjang papan yang tidak diketahui. Jadi kira-kira di titik nomor berapakah akan terjadi kesetimbangan ya. Sekilas kalau kita lihat ini titik tengah-tengahnya ada di nomor 2 ya. Oke, kita coba buktikan di titik mana akan terjadi kesetimbangan dengan melihat rumus, yakni seperti ini kira-kira rumusnya. Jadi jika berat di salah satu sisi dikalikan dengan lengan atau panjangnya sama dengan lengan di sebelahnya dan panjangnya ini dikalikan, maka akan terjadi kesetimbangan ya. Kita coba aplikasikan di soal. Jadi ini W-nya diketahui 10 kg dan F-nya 20 kg. Nah ini sekilas kalau kita lihat ini bisa dibagi menjadi 3 sektor ya. Jadi kira-kira seperti ini. Nah kalau kita masukkan bilangan nih, kita coba buat 3 meter, maka ini kira-kira 6 meter gitu ya. Oke, jadi total panjang papannya ini kita misalkan aja 9 meter. Dengan W10 tadi F20 kilo, maka dengan rumus yang tadi pembuktiannya W dikali LW ini 10 dikali 6 apakah sama dengan 20 dikali 3? Ya jawabannya sama. Jadi kira-kira titik imbangnya ada di sini nih, nomor 3. Ya jawabannya nomor 3. Lanjut ke soal berikutnya. Ini ada tembaga dan besi ini saling menempel. Jadi gambar mana yang menunjukkan tembaga dan besi waktu dipanaskan ya. Jika tidak ada atau tidak bisa menentukan, tandai pilihan nomor 4. Nah, jadi ada sebuah ini ya, teori juga, dan ini adalah sudah dibuktikan. Begitu jika di suhu ruang ini mereka tidak terjadi perbedaan, tapi ketika dipanaskan tembaga ini akan lebih memuai ya. Tembaganya setelah dipanaskan ini akan memuai seperti ini nih. Dia akan lebih memanjang daripada besi. Sifatnya seperti itu ya, dengan penjelasan seperti ini, silahkan dibaca sendiri. Maka jawabannya tembaga lebih panjang dari besi. Nah ini nomor 3. Oke, soal selanjutnya ini ada sebuah atau 2 buah roda dengan 1 buah konektor di sebelah sini. Jika diputar nih ya, jika roda kecil berputar searah dengan jarum jam seperti yang ditunjukkan pada gambar, ke arah manakah roda besar berputar ya. Ini mau diputar searah jarum jam, kira-kira berputarnya ke sini atau ke sini ya. Jadi jawabannya ya nomor 1 ya, searah jarum jam ya, karena ini ke sini. Nah coba ini kita kasih suatu penjelasan. Kalau ini dibalik begini nanti jadinya seperti apa gitu ya. Nah ini ada teori, ini ketika tadi tali penghubungnya searah, maka arahnya akan sama. Jadi ini seperti ini, kalau 2 roda jadi 1 ini seperti ini. Kalau talinya di luar seperti ini akan searah, tapi ketika talinya bersilangan, maka yang terjadi akan sebaliknya. Roda yang diputar searah jarum jam, yang sisi satunya akan berlawanan. Ini sama halnya ketika 2 roda itu bersentuhan secara langsung. Oke, soal selanjutnya ini ada seseorang yang mencoba mengangkat beban seberat 50 kg. Pada sistem katrol manakah pria itu harus menarik paling keras supaya bebannya terangkat ya? Jika tidak ada bedanya, tandai pilihan nomor 4. Oke, kita bisa simpulkan sederhana ya. Ini paling berat tuh nomor 1 ya. Menarik paling keras nih paling berat. Kenapa? Coba kita berikan penjelasannya. Jadi macam-macam katrol itu ada seperti ini ya. Ini ketika katrolnya itu cuma 1, maka berat yang dibutuhkan ini beratnya W itu kira-kira sama ya energinya ya. Kalau tadi 50 kg ini setara dengan 50 kg juga energi yang digunakan untuk mengangkat. Tapi ketika katrolnya itu berada
dengan katrol bebas seperti ini, maka gaya yang dikuasakan ini, gaya yang diperlukan tuh hanya setengahnya. Jadi tadi kalau 50 gram berarti ini kira-kira 25 ya, setengah dari beban itu. Dan ketika kita kasih katrol majemuk atau katrolnya semakin banyak, maka dia akan lebih ringan lagi tuh, kira-kira sekitar 1/4 dari beban yang dikasih nih tuh. Ketika katrolnya dikasih majemuk, maka ini akan ringan nih, seolah-olah 1/4 dari 50 kg, dan ini kalau diaplikasikan kira-kira akan setara beratnya tereduksi menjadi 25 kg ya, seperti itu. Oke, soal selanjutnya ini ada kayak kipas gitu ya, baling-baling ada 2. Nah, ini ketika diputar, maka di titik manakah kecepatan paling tinggi akan terjadi ya? Di titik mana baling-baling bergerak paling cepat ketika berputar? Jika tidak ada bedanya, tanda nomor 4 ya. Jadi jawabannya ini nomor 3. Ketika sisi terluarnya ini diputar, ini akan semakin kencang ya teman-teman ya. Seperti roda, diameternya semakin besar ya, dia semakin menimbulkan kecepatan atau jarak yang lebih tinggi. Jawabannya nomor 3 ya. Oke, selanjutnya ini ada sebuah pesawat menjatuhkan sebuah bom ya. Ini saya sempat berpikirnya apakah bomnya itu akan seperti ini, kira-kira ini bisa juga seperti ini atau seperti ini ya kira-kira. Tapi kita tidak perlu kira-kira karena saya sudah melihat pembuktiannya langsung di YouTube, dan di beberapa gambar itu yang terjadi akan seperti nomor 2 teman-teman ya. Nomor 2, coba kita cek ya. Nah, kenapa bisa seperti ini? Kenapa ini bomnya nggak meluncur? Karena ini adalah sebuah bom biasa. Jadi bom ini berat, maka ketika dijatuhkan secara bebas, dia akan turun vertikal biasa. Kecuali ini adalah sebuah roket atau di sini ada sebuah pelontar, maka itu bisa jadi seperti yang gambar nomor ini ya. Ketika ada pelontarnya mungkin jadi nomor 1 atau nomor 3. Tapi dalam hal ini dijatuhkan biasa, maka yang terjadi adalah nomor 2. Oke, selanjutnya ini ada 3 gambar menunjukkan sebuah bendungan. Nah, kita disuruh memilih kira-kira bendungan mana yang memiliki durability atau ketahanan yang paling kuat ya teman-teman ya. Ini saya rasa sekilas kalau kita lihat tuh nggak mungkin nomor 2 ya. Kenapa? Karena aliran di atas ini ketika dibuat cekung seperti ini, biasanya alirannya akan melebar, maka akan mengikis permukaan di tepi sini dan sini ya. Jadi sepertinya secara logika itu nggak masuk gitu ya. Jadi kira-kira jawabannya ada nomor 3 atau nomor 1 nih teman-teman ya. Tapi ketika saya mencoba mencari beberapa literasi itu, saya ketemukan itu sepertinya dia akan condong ke nomor 3 ya teman-teman. Kenapa? Jadi ada beberapa faktor ini tentang pemanfaatan bendungan ya. Bendungan itu diciptakan supaya bisa menimbulkan suatu arus. Arus ini biasanya dikonversi menjadi listriknya. Jadi setelah jadi listrik, nanti ada guna atau manfaat ekonomi yang didapat dari sini. Nah, selain itu juga dia lebih ini ya mungkin ya, lebih efisien karena jarak bentangannya itu lebih pendek, gak harus melengkung seperti yang di gambar nomor ini. Tapi silakan teman-teman kalau punya pendapat atau jawaban yang lain, tuliskan di kolom komentar ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ini ada sebuah beban nih, ada 3 beban, 5 kilo, 10 kilo, dan 20 kilo. Ketika beban dijatuhkan pada saat bersamaan, beban manakah yang paling cepat mencapai tanah ya? Jadi kita disuruh mencari kecepatan yang paling cepat ya. Nomor 1, 2, atau 3. Jawabannya ini nomor 3 teman-teman ya. Kenapa? Ini ada sebuah rumus dari gaya gravitasi Newton. Ketika berat atau massa semakin tinggi, maka dia akan lebih cepat ya teman-teman. Gerakannya akan lebih cepat sampai ke tanah sesuai pertanyaan tadi ya. Oke, jadi jawabannya kita kunci nomor 3 kira-kira ya. Nah, semakin sulit soalnya ini. Ada sebuah satuan gerigi ya atau gear itu diputar sesuai tanda panah ini. Nah, pertanyaannya roda gigi mana yang akan berputar paling lambat nih ya teman-teman. Ini agak kontroversial soalnya. Kalau kecepatan di permukaan ini yang dipertanyakan, kita akan menemukan jawabannya. Coba ya. Ini permukaannya besar
ketemu yang gear kecil. Jadi gear kecil dan gear yang ini, yang tidak bernomor ini, nomor 3 itu kecepatannya akan sama. Nah, tapi gear 3 dan gear 2 ini menjadi satu poros ya. Jadi di satu poros yang sama, maka otomatis nomor 2 ini lebih cepat daripada nomor 3. Lebih cepat, permukaan ketemu permukaan nomor 1. Jadi kecepatan nomor 1 dan nomor 2 ini sama, teman-teman, karena saling bersentuhan. Kalau ini sama, berarti yang lambat adalah nomor 3. Nah, menurut saya jawabannya nomor 3 ya, teman-teman. Nomor 3. Nah, dengan arah putaran seperti ini ya. Ini arah ke sini, ini arahnya berlawanan, ini arahnya searah ya. Ini arah tidak dipertanyakan, tapi jika yang ditanyakan adalah yang paling lambat kecepatannya, saya rasa jawabannya nomor 3 ya. Nah, itu termasuk contoh untuk roda gigi majemuk ya. Jadi ketika tadi si pusat atau drivernya itu di sini, arahnya akan seperti ini, dan ini biasanya digunakan untuk ini ya, suatu gigi di kendaraan atau di mobil biasanya, atau di motor manual. Nah, beda halnya ketika tadi tidak majemuk ya ini ya. Ini ada 2 seperti soal ini. Jadi jawabannya menurut saya nomor 3 tadi ya. Oke, lanjut. Ini ada pertanyaan lagi nih, hampir sama nih. Ketika diputar ke sini, maka roda mana yang akan menghasilkan putaran paling banyak per menit ya? Jika tidak ada bedanya, tandai nomor 4. Karena mereka di satu poros, maka menurut saya jawabannya adalah 4 teman-teman. Nggak ada bedanya, karena yang ditanyakan adalah putaran per menit rotasi ya, bukan kecepatan pada permukaan. Kalau kecepatan pada permukaan, maka semestinya jawabannya nomor 3, karena semakin besar ini ya diameternya, dia akan semakin menghasilkan kecepatan ya. Kemudian ini ada suatu tiang ditopang oleh beberapa tali. Nah, tali nomor 1 ini berada di tengah-tengah, kira-kira tengah-tengah lebih dikit. Nomor 2 ini di ujung, tapi jaraknya nggak terlalu jauh. Dan nomor 3 ini jaraknya lumayan jauh ya. Jadi pertanyaannya, kabel mana yang paling kuat menopang tiang ya? Jika tidak ada bedanya, tandai pilihan nomor 4. Nah, berdasarkan beberapa referensi, ini kira-kira akan menghasilkan jawaban nomor 2 ya. Ini ada beberapa contoh aplikasinya. Ini ketika tiang listrik itu dengan ketinggian tertentu ditancapkan di sebuah tanah, maka bentangan tali atau bentangan seling untuk menahannya itu nggak harus terlalu jauh ya, teman-teman. Ketika talinya ditarik terlalu jauh, maka justru itu akan membuat dia semakin lemah dan dia akan kurang kuat ya. Tapi ketika ini jaraknya ini pas dengan sudut sekitar 45 derajat, maka ini adalah jarak yang optimal. Oke, selanjutnya pertanyaannya tentang fluida. Ini gambar mana yang menunjukkan aliran air paling tepat ya? Ini nomor 1 yang di bawah harusnya lebih kenceng ya, bener. Nomor 3 pasti salah. Ketika nomor 2 ini salah juga ya, harusnya jawabannya nomor 1. Ini cukup mudah. Nah, ini salah satu sampel yang saya ambil ya. Ini ada air, ketika tadi lubangnya lebih dari 2, maka yang semakin atas dia akan semakin lemah jaraknya, semakin bawah tekanannya paling tinggi. Oke, lanjut ke pertanyaan ini. Di gambar mana metronom akan berdetik paling lambat ya? Jadi ada beban di bulatan yang hitam ini. Ketika bulatannya ini semakin di ujung, biasanya dia akan menimbulkan beban yang lebih tinggi, maka dia akan menimbulkan detik lebih lambat karena dia menjadi pemberat. Maka jawabannya nomor 1. Oke, mudah sekali. Ini yang pertanyaan selanjutnya tentang bandul. Ini jika titik startnya dari tengah, maka dia cenderung tidak bergerak ya, paling lambat. Ini di sini lumayan cepat, ini lebih cepat lagi gerakan bandulnya, maka jawabannya nomor 1. Oke, selanjutnya ini di gambar mana timbangan menunjukkan angka paling berat ya? Ini ada sebuah timbangan dengan jarum penunjuk di sebelah sini. Ini disuruh mencari yang kira-kira paling berat yang mana ya? Nah, jika tidak ada bedanya, tandai pilihan nomor 4. Ya, menurut saya jawabannya nomor 4, teman-teman. Kenapa? Karena ini angka yang ditunjukkan ini hanya ilusi aja. Ini
beratnya 25, tengahnya 50, 75. Nggak ada bedanya dari ketiga gambar ini, jadi jawabannya nomor 4. Kemudian yang ini selanjutnya ada papan mana yang menanggung beban terberat tanpa patah. Jika tidak ada bedanya pilih nomor 4. Jadi ketika papan ini dikasih sebuah beban dengan tali seperti ini menurut saya jawabannya nomor 2 ya teman-teman. Ketika penampangnya ini menghadap seperti ini, dia lebih mudah patah. Cuman pertanyaannya adalah ini seimbang apa enggak. Kalau ditanya seimbang atau enggak, nomor 2 jelas tidak seimbang. Tapi jika paling menahan beban yang paling berat, ya jawabannya nomor 2 ya. Misalkan kalau ada perbedaan pendapat, it's okay, tapi menurut saya jawabannya nomor 2. Ini pertanyaannya sama ya. Oke, kita lanjutkan. Ini ada sebuah benda dengan cermin, cekung, datar, dan cembung ya. Di cermin manakah orang akan terlihat paling besar ya? Harusnya jawabannya adalah nomor 3 ya. Cermin cembung akan menghasilkan orang terlihat paling besar ya. Kenapa nggak cermin cekung ya? Di sini ada sebuah penjelasan ketika sifat bayangan cermin cekung itu akan diperkecil, nyata, terbalik, dan diperkecil ya. Oke, ini pertanyaan terakhir tentang meriam mana yang mungkin melontarkan peluru paling jauh ya teman-teman. Ini pertanyaannya paling jauh ya, bukan paling tinggi. Jadi ada 3 meriam, ini lebih ke tidur. Kalau ini tidur tapi nggak terlalu ke atas, kalau ini hampir ke atas banget nih yang nomor 1. Nah, kalau yang paling jauh itu kita bisa buktikan jawabannya menurut saya nomor 2 ya. Dengan penjelasan sebagai berikut. Ini ada teori gerak parabola. Jadi ketika suatu tenaganya tadi sama, tenaga lontarannya sama, maka dia akan mencapai titik atau Y-max di tengah-tengah sini. Dan ketika titik tengah-tengahnya tercapai, dia akan menurunkan kecepatannya secara otomatis dan jatuh di jarak D. Jadi tadi jawabannya menurut saya nomor 2 ya. Ini terakhir lagi nih, satu terakhir. Pertanyaan yang ya lumayan membingungkan ya, karena tidak dijelaskan cairan mana yang lebih pekat. Cairan yang ada di dalam ini bulatan ini atau yang di luar. Jika yang lebih pekat itu yang di dalam, harusnya menurut saya jawabannya nomor 3 ya teman-teman. Tapi jika tidak bisa menentukan, tandain dipilih nomor 4. Kalau teman-teman punya pendapat atau punya analisa yang lain, silahkan tuliskan di kolom komentar. Saya akan sangat berterima kasih ketika teman-teman membantu mengkoreksi, karena saya nggak mendeklar bahwa yang saya dijelaskan di sini semuanya benar, bisa jadi saya salah. Oke, saya kira jawabannya nomor 3 ya. Oke, itu saja soal-soal dari tes fisika ya. Semoga teman-teman diberikan kelancaran saat tes. Kurang lebih soalnya nanti akan seperti itu. Nggak bisa saya share semuanya karena ya sisanya belum dikasih ke saya ya. Oke, cukup sekian, terima kasih.